Nah, dengan tahu nilai X1 tambah X2 tadi, dan X1 kali X2 tadi, kita bisa dengan mudah menghitung semua ekspresi simetris terkait akar dari persamaan kuadrat tanpa mencari akarnya secara langsung. Jadi contohnya, misalnya kita ingin mencari jumlah kuadrat dari kedua akar. Oke, dari persamaan kuadrat misalnya tadi ya, x kuadrat tambah 2x minus 1 sama dengan 0. Tentunya kalau kita masukinnya dengan x min 1 min akar 2 dan min 1 tambah akar 2, tentu saja ini kita bisa hitung secara langsung. Namun di sini kita ingin menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan hubungan ini tadi terkait penjumlahan dan perkalian untuk mendapatkan nilai ini dari langsung koefisiennya. Jadi kita coba ya, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, jika Anda ingat ini memiliki bentuk ya, jika muncul di saat kita mengekspand x1 tambah x2 kuadrat, ya kan? Ini akan menjadi x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat, ya. Nah, di sini kita lihat ada x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Sehingga x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu pada dasarnya adalah nilai dari x1 ditambah x2 kuadrat dikurangkan dengan 2x1 x2. Ternyata x1 tambah x2 ini ternyata nilainya tadi kita ketahui ya, minus 2. Kenapa minus 2? Ya ini kan x1 tambah x2-nya adalah minus b per a, sehingga hasilnya adalah minus 2 karena b-nya 2 hanya 1. x1 kali x2 itu adalah c per a, sehingga hasilnya adalah minus 1. Sehingga x1 tambah x2 itu adalah minus 2 kuadrat, kurangi 2 kali x1 x2 itu adalah minus 1. Okay. Hingga ini jadi 4 tambah 2, ini adalah 6. Oke. Jadi untuk persamaan kuadrat ini, jumlah kuadrat kedua akarnya itu adalah 6. Kita tidak perlu mencari secara langsung akar dari persamaan kuadrat tersebut. Bagaimana dengan ini? Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu adalah 6. Itu dimunculkan dari ya, kita mengobservasi sifat x1 kuadrat, x1 tambah x2 kuadrat ya. Well, ini akan muncul x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3, tentunya akan muncul juga x1 tambah x2 pangkat 3 di-expand, okay, dikembangkan. Ini akan menjadi x1 tambah x2 kuadrat kali x1 tambah x2. x1 tambah x2 kuadrat itu kita pecah menjadi x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Kalikan lagi dengan x1 tambah x2. Hasilnya adalah x1 pangkat 3 tambah x1 kuadrat x2. Oke, nih. Kemudian 2x1 2x1 berarti tambah 2x1 kuadrat x2 ya. Kemudian 2x1 2 dengan x2 menjadi tambah 2x1 x2 kuadrat. Kemudian x2 kuadrat dengan x1 menjadi tambah x1 x2 kuadrat. Dan terakhir ditambah dengan x2 pangkat 3. Akibatnya ini akan menjadi, ya kita kumpulkan ya, x1 pangkat 3 dan x2 pangkat 3. x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3. Ditambah dengan, well, ini menjadi 3 x1 kuadrat x2. Kemudian ini menjadi 3 x1 x2 kuadrat. Oke. Sehingga hasilnya adalah x1 pangkat 3 tambah x2 kuadrat, x1 x2 pangkat 3, hasilnya adalah x1 tambah x2 pangkat 3 kurangkan dengan 3 x1 kuadrat x2 minus x1 tambah x1 x2 kuadrat. Oke, ini hampir selesai. Ini kita tahu nilainya ya. Namun ini kita tidak tahu nilainya. Oke, jadi ini sendiri adalah x1 tambah x2 pangkat 3 dikurangkan dengan, ternyata ini kita bisa faktorkan menjadi x1 x2 ya. x1 x2. Sisanya adalah, tentu saja ini adalah x1 tambah x2. Oke. x1 tambah x2 sendiri, ya, jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 2x min 1 sama 0, sehingga a tambah b adalah
sehingga X1 tambah X2 itu adalah minus 2, dan X1 X2 itu adalah min 1, sehingga ini hasilnya adalah minus 2 pangkat 3, minus 3 kali minus 1, kali minus 2. Oke, ini hasilnya adalah minus 8, minus 6, yaitu minus 14. Oke. Rumus ini akan sering kita jumpai, jadi bentuk-bentuk aljabar seperti ini sangat berguna jika kita ingin menganalisis bentuk simetris. Contoh lain, jika kita ingin menghitung super X1 tambah super X2, kita menggunakan contoh yang sama. Oke. Ini dimana X1 tambah X2-nya itu adalah minus 2, dan X1 kali X2-nya adalah minus 1, maka super X1 ditambah super X2 itu adalah X1 ditambah X2 per X1 kali X2, sehingga hasilnya adalah minus 2 per minus 1, ya. Ini minus 2 dari sini, X1 X2 itu minus 1, sehingga hasilnya adalah 2. Oke. Ini sangat sederhana. Bagaimana dengan ini? Well, X1 dibagi X2 ditambah X2 dibagi X1, tentunya tidak terlalu sulit. Di sini kita cukup bisa menghitung ini sendiri adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi dengan X1 X2. Oke. Konsepnya tadi sudah kita dapatkan, ini tadi adalah 6 ya. Atau kita bisa buka sendiri dari X1 X kuadrat minus 2x1 x2 per x1 x2. Oke. Tadi adalah x kuadrat tambah 2x min 1 sama dengan 0. Maka ini adalah x1 tambah x2 sama dengan minus 2. X1 kali x2 itu adalah minus 1. Sehingga hasilnya adalah minus 2 kuadrat dikurangi 2 kali minus 1 per minus 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 2 per minus 1. Sehingga hasilnya adalah minus 6. Oke. Nah, bisa juga bentuk simetris yang lain, misalnya akar 1, X1 tambah akar X2. Oke. Bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk ini? Oke. Pada dasarnya, kita hanya akan memberikan contoh, akar X1 tambah akar X2, itu jika dikuadratkan akan menjadi akar X1 kuadrat ditambah 2 kali akar X1, akar X2, ditambah X2, akar X2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah X1 tambah 2 akar X1 X2, ditambah X2, sehingga hasilnya adalah X1 tambah X2, ditambah 2 akar X1 X2. Oke. Di sini kita bisa lihat X1 tambah X2 dan X1 X2. Yang merupakan nilai yang kita ketahui dari koefisien. Dan ada banyak sekali ekspresi simetris, ya, bisa saja X1 pangkat 3 per X2 tambah X2 pangkat 3 per X1, atau bisa juga 1 tambah X1 kali 1 tambah X2, gitu ya. Ini bisa kita expand, semua bentuk simetris pasti bisa kita nyatakan dalam bentuk X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Namun, kita perlu kesabaran untuk bisa tiba pada ekspresi yang dinyatakan dalam bentuk penjumlahan dan perkalian kedua akar ini. Namun, sudah ada teoremanya yang menunjukkan bahwa semua bentuk simetris bisa kita tulis dalam bentuk ini.